Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilinda Sylvia dari program studi bimbingan konseling IKIP Siliwangi Bandung. Yang pertama ya teman-teman, di sini bagaimana proses mengajar selama masa pandemi? Proses mengajar khususnya untuk TK selama pandemi itu berjalannya sih seperti biasa, seperti sebelum pandemi, cuma dia waktunya lebih singkat. Biasanya kita 3 jam setengah sebelum pandemi itu. Setelah pandemi ini kita jadi 1 jam 30 menit, 1 jam setengah. Terus sistem belajarnya masih ada LKA, masih ada majalah, masih ada kreativitas yang lainnya. Untuk pembelajarannya masih daring ya, Bang? Masih daring, iya. Kita sih ada 3 metode selama ini. Ada yang pertama daring, yang kedua itu penugasan. Penugasan itu saya berikan LKA atau tugas dikerjakan di rumah. Nanti anak-anak tinggal mengumpulkan via video atau lewat foto. Terus yang ketiga visit. Visit itu saya datang kunjungan ke rumah anak-anak satu persatu dalam 1 hari. Nah, untuk selanjutnya apa ada kendala Bu saat mengajar di masa pandemi? Kendala sih cukup banyak karena kan ini anak TK ya yang umurnya dari 4 tahun sampai 7 tahun. Kendala yang pertama mungkin anak-anak ini tidak terbiasa fokus dengan melihat HP terus menerus atau melihat laptop terus menerus. Terus yang kedua, biasanya fokusnya itu selalu mau minta tolong gitu, misalnya ngerjain apa tidak bisa sendiri, jadi mama atau orang tua atau walinya selalu berada di samping untuk menolong gitu. Terus kendalanya selanjutnya sih kendala terhadap guru mungkin ya, jadi suara kita harus lebih tinggi terus pengucapannya juga harus jelas, karena kan via begini takutnya lagi ngomong gitu terus tiba-tiba koneksinya terputus atau buffering atau apa, kendalanya banyak. Terus yang kendala yang cukup berat adalah buat kami guru-guru TK, salah satunya itu bagaimana kami mendampingi orang tua memahami bahwa belajar lewat handphone atau lewat laptop ini butuh kerjasama yang baik. Jadi tidak hanya saya dengan murid, jadi dibantu di rumah oleh orang tua memberikan pemahaman kepada anak bahwa belajar itu bisa di mana saja. Terus kami juga memberikan pemahaman juga kepada orang tua bahwa dalam keadaan seperti ini harus tetap memberikan semangat ke anaknya gitu. Jadi kita mendampinginya tidak hanya anak tapi orang tua juga. Bersama guru kedua yang akan saya wawancarai, dengan Ibu siapa, Bu? Saya dengan Ibu Ubi Sofiani dari SMP Negeri 81 Jakarta. Untuk pembelajaran daring, apakah efektif pembelajaran yang dilakukan, Bu? Kalau dikatakan efektif jelas tidak ya, karena memang kalau anak yang sudah levelnya kelas 9 sih, bukan saya SMP ya, kalau level SMP kelas 9 sih lumayan enak lah, maksudnya tidak ada kendaraan. Tapi kalau yang untuk baru masuk kelas 7 yang peralihan dari SD ke SMP, nah itu perlu penjelasan. Nah, kadang-kadang kalau mungkin matematika, IPA itu ada banyak kendala karena kurang, kalau nggak kita ketemu tatap muka aja kadang-kadang ada nggak ngerti. Tapi kalau yang pelajaran yang sampai kayaknya insya Allah sih dengan asal gurunya mau capek ya bikin PPT, jelasin di Zoom, insya Allah sih kalau pelajaran saya sih nggak ada kendala gitu. Oh, nggak ada kendala. Nah, untuk Ibu sendiri kan dari prakarya ya, Bu. Biasanya siswa itu ada prakteknya menghasilkan karya. Nah, untuk pengumpulan dan penilaiannya sendiri itu seperti apa? Kalau saya untuk penilaian ya itu kan saya pakai menggunakan Google Classroom. Nah itu untuk yang kayak tugas atau ulangan. Kalau ulangan tuh bisa pakai Quizy. Kalau saya pakai Quizy atau di Google Classroom di situ juga bisa kan gitu. Kalau untuk praktek anak-anak itu praktek di rumah ya kan, pasti di rumah namanya PJJ, praktek di rumah dengan bantuan. Kalau ada orang tuanya masih mau membantu ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak kayaknya sih dari saya petunjuk saya insya Allah sudah lengkap kalau saya ya.
kemudian anak-anak praktek di rumah, saya usahakan bahan-bahannya itu tidak memberatkan, karena kondisi seperti ini kan nggak bisa leluasa untuk misalnya bahan yang susah harus ke pasar dan sebagainya. Udah bahan yang ada, yang kalau bisa yang setiap hari digunakan sehari-hari, kemudian mereka ambil divideokan, kemudian ya sepandai-pandainya mereka. Kalau untuk yang saat ini sih anak kelas 7 aja udah pintar ngedit loh, udah ngedit video tuh udah pintarnya. Terus pengumpulannya saya gunakan media gini loh, media Instagram atau TikTok atau YouTube. Tapi kalau saya sih yang jelas Instagram aja gitu loh. Atau kalau mereka tidak punya Instagram atau sosmed punya, mereka bisa langsung di kumpulan grup ICN atau di Ada strategi khusus nggak Bu? kalau saya di saya bikin PT terus bikin PT ya kita masuk terus kita ngomong sebentar kasih oh ya tujuan apa sih setelah pembelajaran ini akan mencapai kasih tujuannya nanti kamu tuh harusnya bisa apa. Nah, setelah itu masuk ke materi setengah di materi ya setengah di materi aku sih biasanya saya itu saya kasih break, kemudian saya kasih ice breaking. Nah untuk ice breaking itu carilah yang apa yang bisa yang bikin mereka nggak boring. Satu ya misalnya nyebutin apa, kalau saya disebutin misalnya kalau sebutin buah yang belakangnya Kak, habis itu langsung tunjuk temen gitu. Misalnya saya itu salah, terus sebutin temennya siapa. Jadi kan jadi anak sambil mikir tapi ada yang tapi nanti akhirnya endingnya saya kasih yang lucu-lucuan. Kok udah mentok sebutinnya nih papaya busuk ini busuk ya apa jadi begitu, jadi rame. Nah jadi rame jadi kan fresh sedikit kan kembali lagi ya. Kalau saya sih selalu terapkan ada ice breakingnya itu, meskipun itu PJJ ya, tapi kayaknya perlu. Atau kalau tidak, kan saya tidak selamanya memberikan materi. Kalau memberikan materi kan pasti zoomnya itu kuotanya banyak ya, sampai di YouTube itu banyak yang sedot. Yang saya seling kalau hari ini, kalau materi baru saya kasih tujuan atau belum, ada PPI itu tadi, kemudian besok itu bahas mereka dengan kuis atau apa biar menilai mereka masuk nggak materi yang kemarin. Terus kalau udah itu itu ya kasih tugas, begitu penugasan dilakukan. Setelah penugasan selesai ya saya Untuk yang terakhir nih Bu, sejauh ini kan karena pandemi juga udah lama, dari selama Ibu mengajar ada nggak bantuan dari guru BK gitu untuk menyelesaikan misalnya mungkin aja ada siswa yang bermasalah mungkin saat belajar di bantuan BK yang turun tangan atau gimana? Susah untuk mengirim tugas dan sebagainya ya, akhirnya saya home visit sebagai wali kelas. Aku home visit, untuk home visit dilihat kenapa latar belakang ini L1 memang kondisinya sih kurang kondusif. Nah ada sih bantuan guru BK, tapi karena guru BK-nya itu di tempat saya itu sudah sepuh, kemudian ya khawatir kondisinya mereka kalau atau gimana ya, mereka bantuannya hanya by phone aja atau video call gitu kan ya, tapi kayaknya kurang efektif kalau buat saya gitu ya. Jadi mau nggak mau bagusnya itu ya guru BK tuh turun langsung datang gitu ya, survei langsung, jadi yang konseling langsung lah biar kalau ada apa-apa ini itu sih. Tapi ya ada bantuannya seperti itu kalau tempat saya. Teman-teman, pertanyaannya udah selesai dan Ibu sudah menjawab. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Mungkin videonya cukup sekian ya teman-teman. Nanti dilanjut lagi, tunggu siklus 3 untuk UMKM.